Apakah sub for sub bisa dimonetisasi, bisa diterima monetisasi atau tidak? Ya, banyak yang bertanya kepada saya, apakah sub for sub atau saling tukar subscriber itu bisa diterima monetisasi atau tidak? Jawabannya, bisa diterima monetisasi. Sejauh ini, permasalahan channel yang ditolak monetisasi itu ada pada isi kontennya sendiri. Channel yang gagal monetisasi itu ada pada kontennya sendiri. Saya belum pernah baca peraturan dari YouTube bahwa orang gagal monetisasi itu karena subscribernya dapat dari mana, atau viewernya dapat dari mana, atau jam tayangnya dapat dari mana. Saya belum pernah mendengar permasalahan channel gagal monetisasi gara-gara itu. Sejauh ini ya permasalahannya ya channel gagal monetisasi karena kontennya sendiri. Ya, seperti ya konten-konten jelas peraturan dari YouTube. Konten yang re-upload ulang, konten yang berbahaya, yang mengandung kekerasan, isu sara, adu domba, dan yang lain-lain. Ya kan? Ya. Masalah subscribernya dari mana? Nggak ada. Nggak ada. Sejauh ini saya nggak pernah dengar masalah itu. Jadi sub for sub bisa dimonetisasi. Contoh sebagai bukti supaya saya nggak ngambang, supaya saya tidak fitnah seperti itu kan, supaya saya tidak apalah. Saya, ada orang bertanya, apakah kamu dulu sub for sub? Jawaban saya, ya. Saya dulu memang sub for sub di awal bermain YouTube, saya sub for sub sampai 200 subscriber. Saya tukaran subscriber sampai 200 subscriber. Setelah itu, sekarang udah nggak lagi, sekarang udah alami. Ya, ya. Oke, mungkin saya sedikit cuma 200 ya kan, mungkin nggak ketahuan YouTube subscriber abang sekarang sudah 2000 gitu ya. Kalau sekedar 200 sub per sub mungkin nggak ketahuan dengan YouTube. Oke, itu teman-teman saya banyak yang YouTuber pemula. Itu mereka sub per sub lebih gila lagi. Bahkan sampai 1000 sampai 2000 subscriber itu sub per sub. Saling tukar subscriber. Dan kemarin mereka mengajukan monetisasi. Ada 3 teman saya mengajukan monetisasi. Subscribernya 80% itu sub for sub. Mereka ada grup, kayak grup WA, grup Telegram, kayak grup Facebook itulah. Mereka ada grup khusus tukar sub for sub. Dan mereka kemarin 3-tiganya diterima monetisasi. Sub for sub. 1000 sampai 2000 subscriber sub for sub. Memang capek sub for sub, membutuhkan waktu, sibuk kayak gini terus ya, megang HP, saling tukaran di grup. Dengan view 3 menit, 5 menit, 10 menit, berapa menit battle. Mereka diterima monetisasi. Iya, lulus. Berarti permasalahannya tidak di sub for sub kan? Ya, tapi konten mereka konten bagus. Konten gamer, ada yang Mobile Legends, Free Fire, PUBG. Tapi cara mereka mendapatkan subscriber itu dengan sub for sub. Bisa dimonetisasi. Ya. Bisa dimonetisasi. Jadi intinya di sini sub for sub itu channel yang sub for sub bisa dimonetisasi. Ya. Saya juga pernah sub for sub gitu ya. Sampai 200 subscriber. Teman saya YouTuber pemula kebanyakan sub for sub lulus monetisasi. Ya, tapi lagi-lagi yang namanya sub for sub itu kan capek. Ya, perkembangan channel kita ya tidak berkembang karena subscriber yang kita dapat itu ya dari boleh bilang ngemis atau paksaan gitu kan. Jadi ya kalau kita upload ya viewernya nggak naik drastis. Itu aja kekurangannya. Tapi kalau masalah bisa diterima monetisasi, bisa ya, nggak usah takut, bisa. Tapi kalau saran saya ya nggak usah lah sub for sub. Walaupun dia diterima monetisasi, takutnya nggak berkembang. Tapi ya bagi memang YouTuber pengen ngejar banget monetisasi, harus dapet 1000 subscriber dengan cara sub for sub itu dalam waktu sebulan harus dapat 1000. Jam tayangnya ada yang beli gitu kan. Banyak yang penjual-penjual jasa media sosial, jual jam tayang, beli gitu. Bisa dimonetisasi. Sejauh ini pokoknya channel YouTube yang gagal monetisasi tidak ada masalah dengan subscriber, viewer maupun jam tayang.
Masalahnya sejauh ini ada pada isi konten dari channel itu sendiri. Ya, gitu. Oke, jelas ya di sini. Nah, terus bercerita sedikit tentang Sapor-Sap. Saya dulu sekitar 8 bulan atau 10 bulan yang lalu, begitu main YouTube, ya buat konten sampai 10 konten. Lalu saya coba Sapor-Sap gitu kan. Saya gabung. Awalnya di Facebook, saya nggak pernah Telegram, nggak pernah WA, di Facebook gitu ya. Ada grup itu YouTuber tukar subscriber, banyak grupnya itu. Saya itu sampai 200 subscriber. Sehari itu sampai 50 sampai 100. Akhirnya apa? Drop, dianggap spam. Tiba-tiba hilang. Cus, hasil saya 50 sampai 80 subscriber tiba-tiba hilang. Das. Spam. Jadi dari 80 hasil 80 subscriber, jadi besoknya hilang sampai 50, tinggal 30 lagi. Aduh, susah banget pengen capai 1000. Gitu ya. Mana udah capek seharian gitu kan. Besoknya ngulang lagi sampai 50, hilang lagi 25 subscriber. Jadi aduh, kok capek gini ya ngomong gitu kan. Ya udahlah, akhirnya selama 2 minggu saya Sapor-Sap cuma dapat 200 subscriber yang permanen. Ya udah, akhirnya saya fokus bekerja dengan pekerjaan saya. Udah, saya main YouTube, upload aja tentang tutorial dan informasi. Semua informasi, baik informasi YouTube, informasi semuanya, adapun tutorial saya upload aja deh. Ya. Jadi 200 subscriber pertama saya itu Sapor-Sap. Nah, setelah itu biarkan. Dan akhirnya apa? Saya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu di 4 bulan, ya sekitar 4 bulan. 4 bulan saya sudah dapat 4200 jam tayang. Dan subscribernya itu di angka 1000, kalau nggak salah di angka 1000 berapa ya. Pokoknya sekitar 1500-an lah. Akhirnya saya monetisasi. Jadi buat teman-teman, ya inti dari saya ngoceh ini ya kan, Sapor-Sap bisa dimonetisasi. Cuman kekurangannya channel kita akan susah berkembang. Tapi kalau kalian memang ngotot ingin mengejar monetisasi cepat, ya nggak apa-apa. Ya, yang jelas bisa dimonetisasi. Tapi kekurangannya itu, ya. Tapi ya namanya subscriber, namanya Sapor-Sap itu capek loh. Ya, capek, belum lagi spamnya, belum lagi waktu banyak terbuang gitu ya. Nah, jadi kalau tetap saran saya sih ya nggak usah Sapor-Sap ya, walaupun tidak jadi permasalahan untuk monetisasi. Ya udahlah apa adanya, berapa tahun, 2 tahun, kayak nggak apa-apa, biarkan subscriber mengalir, jam tayang mengalir. Ya, kalau kita dengan membiarkan dengan legowo, biarkan mengalir, ya saya kira kalau subscriber dan jam tayangnya alami, itu channelnya cepat berkembang. Tapi kalau yang Sapor-Sap, bukan apa ya, itu biasanya bukan sulit, bukan tidak bisa berkembang, tapi lama perkembangannya. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya tentang Sapor-Sap apakah bisa dimonetisasi, bisa ya. Oke, jika suka konten ini silahkan like dan subscribe. Jika tidak suka, oke, abaikan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.